Jika kita berbicara mengenai malaikat, kita biasa menggunakan dua kata yang umum yang sering digunakan secara bergantian, yaitu malaikat dan angel. Kata malaikat akar katanya adalah malak, yang artinya dia yang berkuasa atau pemegang kekuasaan. Atau dari kata malah, yang artinya penyampai pesan. Kata ini bersinonim dengan bahasa Yunani angelos, dengan arti sama. Angelos kemudian diserap ke bahasa Inggris menjadi angel. Secara teologi, baik malaikat ataupun angel dianggap sebagai para penyampai pesan Tuhan kepada manusia pilihan. Alternatif lainnya, mereka adalah entitas-entitas yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai penguasa aspek-aspek kehidupan dan alam semesta ini. Orang awam mengira bahwa konsep malaikat atau angel eksklusif hanya untuk agama Abrahamik. Padahal angel juga ada dalam agama Sumeria, Yunani, Hindu, dan konsep agama lainnya. Dalam agama Sumeria kuno ada banyak entitas yang dapat disinonimkan dengan konsep malaikat ataupun angel, Igigi misalnya. Selain Igigi, ada beberapa lainnya yang saya eksplorasi sendiri, diantaranya Lilana, malaikat-malaikat beraspek surgawi yang melayani Anu, Nana, Ningal, Utu, dan Ninshiana alias Inanna. Lilkia, malaikat beraspek kesuburan, keliaran, alam, dan elemen tanah yang melayani Ki, Nisaba, Haya, Sut, Sirtur, Dumuzid, Ninsun, Gestiana, Ningikuga, serta Ninhursak dan 3 anaknya. Lilapsu, malaikat beraspek air dan kesuburan yang melayani Nammu, Enki, Ningikuga, Gugalana, Enbilulu, dan Ninazu. Liltilah merupakan malaikat beraspek kehidupan, penciptaan, dan kelahiran yang melayani Antu, Urash, Ninmah atau Ninhursak yang berjuluk Ninti, Nintu atau Sarpanit, Nammu, Azugalatu atau Baba, Ningishzida, Marduk, dan Nintinuga. Lilmas dan Lilhili, malaikat beraspek Venusian yang melayani Ninangki alias Istar dan Ninshiana. Lilil dan Lilim adalah sekumpulan malaikat beraspek udara, angin, hujan, dan badai yang melayani Enlil, Iskur, Ninurta, Pabilsak, Anu, Marduk, dan Lalitu. Lilira dan Lilus adalah sekelompok malaikat dunia bawah dan alam kematian yang melayani Ningidim, Enkura, Nergal, Nintinuga, Nungal, Gugalana, Ninazu, dan Ninkigal. Lilasiputu adalah malaikat-malaikat beraspek ilmu sihir yang melayani Ningishzida, Asaraludu, Marduk, Azugalatu alias Baba, Nintinuga, Ningidim, Utu, Enki, Ninshiana alias Inanna, Ninangki alias Istar, Nammu, Ninkigal, Ninhursak alias Ninmah, Antu, dan Urash. Lilazu adalah malaikat beraspek pengobatan yang melayani Azugalatu alias Baba, Nintinuga, Enki, Marduk, Ningishzida, Ninhursak yang berjuluk Ninti dan 8 anaknya, Lalitu, dan Sarpanit alias Nintu. Itu tadi sedikit contoh malaikat-malaikat dari kalangan bangsa Nibiru yang berhasil saya eksplorasi. Tentu saja masih banyak lagi yang belum mampu saya eksplorasi. Beralih ke agama Yunani kuno. Dalam agama Yunani kuno, ada roh rendah yang dikenal sebagai angelos. Secara sederhana, mereka adalah utusan para dewa yang ada di kahyangan Olympus yang menjadi penghubung antara para manusia dengan para dewa. Selain merujuk pada entitas tanpa nama khusus, angelos juga merupakan julukan, jabatan, atau gelar kehormatan yang disandang oleh seorang dewa atau dewi. Hermes, Iris, Hekate adalah contoh kecil dewa-dewi yang menyandang gelar sebagai angelos. Di sisi lain, dalam agama Hindu ada Vidyadhara dan Vidyadari yang merupakan utusan para dewa di Swargaloka, ada Gana yang menjadi utusan Siwa dan Ganesha, kemudian ada Yamadipati, utusan Yama. Baiklah, sekarang kita akan menyelam lebih dalam lagi. Jadi, tetaplah bersama saya. Berdasarkan gnosis personal saya, malaikat itu tidak bisa secara serta-merta diartikan sebagai entitas. Saya melihat, malaikat, terutama untuk para malaikat agung atau archangel, sebagai suatu aspek kehidupan dan alam semesta yang berkesadaran. Jika dilihat dari sudut pandang yang demikian, maka malaikat itu sejatinya tidak ada dalam realitas kita. Akan tetapi, mereka ada di realitas yang lebih tinggi dan bersifat transcendence, yang mana itu tidak tercapai oleh panca indera dan akal pikiran kita. Mereka termanifestasi pada berbagai tingkatan keberadaan, seperti
tingkat alam astral atau alam rohani yang mana bersifat transcendence dan merupakan diri sejati atau wujud sejati, tingkat galaksi bersifat kolektif atau universal. Di sini mereka adalah sebuah sistem operasi yang mengoperasikan galaksi tertentu, hingga manifestasi yang paling rendah yaitu tingkat sistem bintang dan planetari di mana mereka termanifestasi dalam wujud yang umumnya dari makhluk ekstraterestrial atau ekstradimensional. Jika malaikat itu tidak ada, lalu bagaimana dengan malaikat-malaikat dalam agama Abrahamik? Apakah itu palsu ataukah khayalan semata? Jika yang kalian maksud malaikat-malaikat itu adalah diri sejati dari para malaikat, saya pribadi akan mengatakan mereka sama sekali bukan malaikat sejati. Maknanya sosok-sosok itu sama sekali bukan seperti yang mereka pikirkan. Lalu, semua itu sosok apa? Saya pribadi menganggap mereka sebagai avatar dari diri sejati para malaikat yang transcendence. Kehadiran pada tingkatan ketiga, yaitu tingkat sistem bintang atau planetari. Sebagai makhluk yang transcendence, tentunya tidak mudah untuk berinteraksi dengan makhluk di alam material ini. Oleh karena itu, diri sejati para malaikat akan memproyeksikan avatar menjadi makhluk dengan densitas yang sesuai untuk berinteraksi dengan alam material. Sebagai contoh, mereka akan memproyeksikan avatar mereka menjadi sosok-sosok ekstraterestrial dengan 6 hingga 7 densitas. Dan tentunya mereka bukan berasal dari satu ras saja, ada banyak sekali ras di sana. Untuk kasus malaikat agung, umumnya dalam satu sistem bintang akan ada malaikat agung dari planet-planet pada sistem bintang itu. Berbeda dengan malaikat biasa yang merupakan spesies atau ras, malaikat agung adalah makhluk tunggal, satu-satunya dalam jenis mereka, dan satu-satunya di planet asal mereka. Malaikat sejati itu punya banyak wajah. Mereka tak hanya putih polos, meskipun kebanyakan memang seperti itu. Mereka itu punya dua aspek, pembawa kebangkitan dan kehancuran, kekacauan namun juga tatanan. Sangat disayangkan, selama ini orang-orang terlalu mengglorifikasi sosok malaikat sebagai entitas yang murni baik. Mereka mengabaikan bahwa malaikat juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Mereka menganggap segala ilham dan bimbingan yang baik itu selalu datang dari para malaikat. Seolah tidak ada entitas selain malaikat yang mampu memberikan ilham dan bimbingan ke arah kebaikan dan sesuatu yang membangun. Padahal ada dewa-dewi atau bahkan daemon yang juga sering kali memberikan ilham dan bimbingan pada manusia. Menganggap malaikat sebagai makhluk penuh kasih itu bukan masalah jika yang dimaksud adalah diri sejati malaikat, yang mana itu mustahil karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan alam material secara langsung. Masalahnya, malaikat yang berinteraksi dengan manusia dan tercatat dalam sejarah manusia itu hanyalah avatar yang bersifat material. Mereka sama saja dengan ekstraterestrial lain. Ada yang positif hingga netral. Sama juga dengan manusia, mereka punya kehendak bebas dan agenda masing-masing. Diri sejati malaikat telah memproyeksikan berbagai avatarnya ke berbagai alam keberadaan dan dimensi. Semua malaikat yang tercatat dalam sejarah manusia saat ini, semua penggambarannya itu 70% kurang sesuai. Tidak semuanya humanoid dan tidak semuanya bersayap atau rupawan. Karena mereka datang dari berbagai ras ekstraterestrial dari seluruh planet pada suatu sistem bintang. Avatar diri sejati malaikat 70% berwujud humanoid, namun tidak sepenuhnya manusia. Mungkin ada yang setengah binatang atau bentuk-bentuk aneh lainnya. Sedangkan yang 30%-nya berbentuk manusia sempurna. Biasanya mereka adalah golongan ekstraterestrial yang netral. Pada alam keberadaan dan dimensi lain, ada bentuk avatar yang lain. Avatar-avatar ini akan disesuaikan dengan alam keberadaan dan peran yang harus dijalankan. Mungkin karena sudah ada stigma yang mengakar di mana daemon adalah sesuatu yang jahat. Padahal kalau ditarik dari akar katanya, daemon itu artinya roh secara general atau merujuk pada suatu kecerdasan yang memberikan ilham dan bimbingan. Lalu, istilah tersebut dipakai oleh otoritas gereja untuk merujuk roh-roh di luar sistem mereka. Daemon itu mewakili energi dan kecerdasan alam. Tidak jahat atau baik, karena kita tidak bisa menilai alam itu jahat atau baik. Daemon itu keduanya, karena alam juga punya keduanya. Berikut ini saya akan membahas 4 manifestasi malaikat agung yang pertama kali muncul dalam sejarah yang tercatat manusia. Apakah masih sanggup menyelam lebih dalam lagi? Yang akan saya bahas sekarang adalah 4 malaikat agung yang paling umum dan terkenal. Saya sebenarnya ingin membahas lebih banyak, tapi saya sendiri merasa kewalahan dengan data yang saya unduh. Yang pertama adalah Ninsukal atau Ninsukala, dikenal juga sebagai Ninlilu atau Ninlila.
Ia adalah ras Sapatu yang melayani Anu, karena itu mereka juga disebut sebagai Sapatuana. Sapatu di sini merujuk pada 7 kekuatan atau aspek para dewa-dewi Anuna ataupun Anunnaki. Dan, Ninsukala ini merupakan manifestasi dari Mi, yang merepresentasikan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Origin atau asal dari Ninsukala adalah Nibiru, ini menjadikan ia sebagai bangsa Nibiru. Saat bangsa Nibiru bermukim di bumi, Ninsukala mengikuti tuannya, yaitu Anu. Ia selalu bersama Sapatuana lainnya, mendampingi Anu di kerajaannya yang ada di Taman Dilmun di alam eterik. Ninlila adalah avatar atau manifestasi tunggal dan unik dari sebuah sistem operasional berkesadaran pada galaksi kita yang pada pengetahuan tingkat galaksi dikenal sebagai Nukur atau Nakur, namun ada juga yang menyebutnya Ma'an Samud. Di masa depan, setelah ada agama Abrahamik, Ninsukala kemudian lebih dikenal sebagai Gabriel. Ninsukala dulunya adalah asisten pribadi Ninmah dalam proses penciptaan leluhur manusia, seperti Ulutim, Atamu, dan Adapa. Ia terkenal sebagai ibu asuh yang baik dan penuh kasih. Karena itu Ninmah juga menjuluki Ninsukala sebagai Luluama yang artinya ibu para manusia. Secara gender, sebenarnya ia merupakan makhluk tanpa gender atau androgini. Namun secara aspek dan energinya sangatlah feminin. Kurang lebih penggambaran yang dapat saya salurkan adalah demikian, seperti yang saya tampilkan pada layar. Apakah wujudnya selalu seperti itu? Tidak juga, karena merupakan makhluk 6 atau 7 densitas, ia tergolong makhluk multidimensional. Sehingga ia mampu mengubah bentuknya sesuai kebutuhan. Apa yang saya tampilkan di sini adalah manifestasi yang paling awal, jauh sebelum ada agama Abrahamik ataupun seni abad pertengahan. Ninsukala membimbing banyak manusia, bukan hanya para nabi. Ia melakukan ini bukan karena ia melayani sosok yang dituhankan dalam agama Abrahamik, namun karena ia memang menyayangi manusia dan menginginkan manusia lebih maju secara kesadaran. Setelah Anu bertransisi ke dimensi yang lebih tinggi bersamaan dengan pergeseran Nibiru ke densitas yang lebih tinggi, para Sapatuana diberikan kebebasan untuk melayani siapapun atau tidak sama sekali. Gabriel atau Ninsukala memilih tidak melayani tuan manapun, yang ia layani adalah jalan evolusi dan transformasi. Yang berikutnya masih dari golongan Sapatuana, yang mana asalnya dari Nibiru. Ia mula-mula dikenal sebagai Anungal, Ensiuruna, dan Mikalguda dan secara primer melayani Anu serta Nergal. Dalam jajaran Sapatuana, Mikalguda menjadi personifikasi, Ensi, yang mewakili otoritas, kedudukan, kekuasaan, kejayaan, dan kemenangan. Dari gambar yang sedang tampil di hadapan kalian ini, kira-kira siapakah malaikat ini? Mungkin kalian tidak akan menyangka kalau inilah wujud Mikael di sistem bintang kita. Ia sama sekali tidak seperti orang Kaukasia, berambut pirang, berzirah, bersayap, dan tidak atletis juga badannya. Tapi jangan meremehkan hanya karena wujudnya ramping, karena kekuatan dan kekuasaannya tidak bisa dibayangkan. Sekilas ia tampak seperti ras alien abu-abu atau alien yang umum dikaitkan dengan Sirian dan Arcturian. Namun, Mikalguda ini tidak abu-abu atau biru keunguan, melainkan berwarna merah seperti batu rupi, sedangkan pancaran auranya adalah perpaduan warna emas dengan merah. Pada waktu-waktu tertentu, Mikalguda dapat termanifestasi dalam wujud manusia, tidak terbatas pada ras Kaukasia semata. Ia bisa berubah wujud menjadi manusia dari ras apapun sesuai kebutuhan. Manifestasinya itu dibentuk oleh mentalitas kolektif manusia, hanya berlaku di bumi saja. Karena di planet lain di sistem bintang ini, ia termanifestasi apa adanya sesuai dengan wujud aslinya. Pada masa ini, Mikalguda atau sekarang dikenal sebagai Mikael memiliki kantor utama di Mars. Ia bukan lagi pelayan Anu, sang penguasa Nibiru. Sebagai gantinya, ia bekerja di bawah perintah Tuhan-Tuhan dalam agama Abrahamik, namun tidak terikat dan eksklusif hanya melayani mereka saja. Mikalguda juga bekerja sendiri, membuat divisinya sendiri yang memberikan pelayanan pada manusia manapun, terlepas dari agama, suku, dan ras mereka. Divisi Mikalguda mayoritas diisi oleh ras Malakim, Ishim, dan Hashmal. Urutan ketiga adalah entitas yang berasal dari planet Venus. Ia merupakan satu-satunya dalam jenisnya, namanya Shehrazad. Entitas unik ini diciptakan oleh Dewan Penciptaan Planet Venus. Mula-mula tujuannya adalah sebagai ibu pengganti saat proses pembenihan di planet itu. Ketika Ninshiana dan Ninangki menjadi pengawas di Venus, mereka merekrut Shehrazad sebagai tenaga medis.
Para Anuna dan Anunnaki mengenal Shahrazad sebagai Asugalanu. Selain melayani Ninshiana dan Ninanki, ia juga melayani Azugalatu alias Baba, Nintinuga, Enki, Marduk, Ningishzida, Ninhursak yang berjuluk Ninti dan 8 anaknya, Lalitu, dan Sarpanit alias Nintu. Ia dinobatkan sebagai penghulu para Lilazu. Bisakah kalian menebak siapakah Shahrazad ini dalam kompleks mentalitas sosial kita? Ia adalah yang kita kenal sebagai Rafael. Penampakannya akan saya munculkan setelah ini. Seperti yang kalian lihat, inilah Shahrazad alias Asugalanu alias Rafael. Sungguh berbeda dengan yang kita ketahui, bukan? Apakah wujud ini yang paling benar? Benar atau salah itu hanyalah masalah sudut pandang. Bagi saya ini benar, tapi saya menyerahkan semuanya kepada kalian. Jangan percaya apa kata saya. Datang, lihat, dan buktikanlah sendiri. Temukan kebenaran versi kalian. Saya hanya berperan sebagai pemantik. Energi atau aura Shahrazad memang dominan hijau, namun ia juga memiliki aura merah muda dan kuning. Ia tidak bergender, namun energinya terasa sangat feminin. Itu karena peran utama yang ia terima adalah sebagai rahim kehidupan, lalu sebagai penyembuh. Untuk saat ini Shahrazad tidak lagi melayani para Anuna dan Anunnaki. Ia memutuskan melayani Yahweh saat mendengar bahwa Yahweh telah menjadi pemegang tahta ketuhanan utama di bumi. Secara otoritas ia memang bekerja di bawah Yahweh, namun ia juga menjawab panggilan Dewan Penciptaan Venus. Ada satu kisah di mana ketika para Grigori diasingkan ke orbit Pluto, Shahrazad adalah penghulu yang memimpin prosesi pengasingan dan ketika Azazel harus dihukum di planet Dudael, Shahrazad juga yang membawanya ke sana. Ketika Satanael Harit melakukan pemberontakan dalam upaya menentang otoritas Yahweh, Shahrazad dan Mikal Guda memimpin pasukan memerangi Harit dan pengikutnya. Shahrazad adalah pemberi komando untuk menembaki Vimana yang dinaiki Harit beserta pengikutnya dengan sinar plasma, hingga mereka hancur lebur. Meskipun energi dan perannya berkaitan dengan penyembuhan dan penciptaan, bukan berarti Shahrazad tidak mampu melakukan pekerjaan yang bersifat destruktif. Ia mampu melakukan itu dan sangat menikmatinya. Jika Mikal Guda berperang demi ketertiban dan harmoni, dan ia tahu itu adalah kewajiban. Shahrazad justru berperang karena baginya itu menyenangkan. Jika ada peperangan, ia yang paling antusias. Karena baginya, kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kelahiran, tidak ada yang terluka, tidak akan ada yang disembuhkan. Dengan begitu ia bisa menjalankan perannya. Yang terakhir adalah entitas bernama Arayahan. Ia entitas yang dibangunkan dari benih cahaya di alam astral matahari. Arayahan dibangkitkan oleh Dewan Penciptaan yang ada di matahari. Tujuan dibangkitkannya Arayahan adalah sebagai kepala operator dan pengawas matriks matahari. Ia membawai apa yang kemudian kita kenal sebagai Legion Archangel Uriel. Iya, benar. Arayahan adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Archangel Uriel. Namun sebelum ia dikenal sebagai Uriel, ia telah dikenal sebagai Gibilana oleh para Anuna dan Anunnaki. Arayahan dipanggil Gibilana karena ia dianggap sebagai api yang datang dari langit. Perwujudan Arayahan seperti gambar yang akan saya tampilkan setelah ini. Dari yang kalian lihat, Arayahan memiliki tubuh yang dilapisi oleh api atau cahaya yang berkobar-kobar seperti api. Oleh karena itu ia dipanggil sebagai Gibilana, lalu dipanggil sebagai Uriel. Arayahan tidak bergender, energinya seimbang antara maskulin dan feminin. Para Anuna dan Anunnaki melihatnya sebagai feminin, karena itu ia juga dipanggil sebagai Ningibilana. Sedangkan pada zaman para nabi, ia dianggap maskulin, karenanya ia dipanggil Uriel. Dari jajaran 4 Archangel yang sudah dibahas ini, Arayahan adalah satu-satunya yang merupakan makhluk astral dan interdimensi, hanya saja ia mampu mematerialisasikan dirinya, meskipun tidak secara penuh. Karena itu ia selalu tampak seperti cahaya yang berkobar-kobar. Pada zaman Anuna dan Anunnaki berkuasa, Arayahan diutus oleh Dewan Matahari sebagai delegasi untuk mengimplementasikan keadilan Dewan Matahari di bumi. Ia bekerja di bawah Anu dan Utu sebagai perantara antara Anu atau Utu dengan Logos, Tuhan, yang ada di alam kesadaran matahari. Setelah kekuasaan Anuna dan Anunnaki usai, ia melanjutkan tugasnya dengan mengabdi pada Yahweh secara sukarela. Dia tak peduli siapa penguasanya, dia hanya perlu menjalankan tugas semata. Arayahan, Gibilana, atau Uriel adalah sosok yang misterius. Ia jarang berinteraksi dengan entitas lain jika tidak diperlukan.
Di luar masa tugasnya, Arayahan biasanya menyendiri di sebuah dimensi yang ia ciptakan sendiri, menikmati waktu untuk terhubung dengan sang logos matahari. Ketika Mikal Guda dan Zehr-Razaf berperang melawan Harith, Arayahan ada di sana namun tak ikut ambil andil. Nilai Arayahan ada dua, kemurnian dan keadilan. Ia tak ikut campur, karena ia melihat kemurnian dan keadilan pada diri Harith. Ia mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh malaikat lain. Dan penilaiannya selalu final, tak ada yang mampu mengubahnya, bahkan bila Yahweh sendiri yang memerintahkannya untuk turun. Arayahan juga memiliki sifat yang introvert dan soliter, ia tak peduli dengan kemasyhuran. Ketika Mikal Guda dieluk-elukan karena keperkasaannya, Ninsukala dipuji karena kebijaksanaannya, dan Zehr-Razaf diagungkan karena kemampuan penyembuhannya, Arayahan tak peduli. Meskipun demikian, ia tetap mendapatkan pengakuan. Arayahan ditinggikan sebagai sekutu para hakim, orang bajik, dan orang suci. Kompleks memori sosial mengenai malaikat-malaikat itu berlapis-lapis dan apa yang saya sampaikan adalah hasil menyelami kompleks memori sosial non-konvensional serta bukan arus utama. Jadi, tentu saja informasi yang saya sajikan juga berbeda dari informasi umum atau yang tercantum dalam kitab-kitab. Meskipun demikian, apa yang sudah saya bahas di sini sama sekali tidak mewakili kebenaran tentang malaikat. Apa yang saya sampaikan hanya berupa gnosis pribadi yang didapat dari penelitian pribadi untuk kepuasan pribadi. Mohon mencerna kembali segala yang sudah saya sampaikan. Bila diperlukan, temukanlah gnosis kalian sendiri.